Selamat Natal semuanya. Tahun 2020 ini adalah tahun yang sangat spesial karena banyak gereja di seluruh dunia harus merayakan Natal secara online. Mari kita tetap bersyukur bagaimanapun keadaan kita karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena kami boleh merayakan Natal. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau tetap bersama-sama dengan kami dan memberikan pengharapan kepada kami. Terima kasih buat kelahiran-Mu di muka bumi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau mendengarkan firman-Mu. Amin. Walaupun Natal kali ini kita tidak bisa merayakannya dengan bertatap muka, tetapi percayalah, kita tetap satu saudara dalam Kristus. Dan saudara bukan orang asing dalam kerajaan Allah. Kenapa? Karena Tuhan adalah pencipta kita, pencipta segala sesuatu. Dan Dia mengasihi kita semua. Mungkin ada orang yang membenci saudara, menganggap saudara rendah karena agama saudara, karena suku atau ras saudara, karena pendidikan atau harta kekayaanmu. Tapi pagi ini saya mau memberitahukan kabar baik buat saudara. Siapapun saudara, Tuhan Yesus mengasihi saudara dengan kasih yang sama. Yaitu kasih yang tanpa batas dan tanpa syarat. Saudara semua diterima apa adanya. Satu hari ada seorang wanita Sirofenisia, orang Kanaan, bukan orang Yahudi. Dan buat orang Yahudi, orang Kanaan dianggap rendah, disamakan dengan anjing. Wanita ini datang kepada Tuhan Yesus karena anaknya kerasukan setan dan sangat menderita. Wanita ini berpikir bahwa Tuhan Yesus orang Yahudi dan hanya mau menyembuhkan orang Yahudi saja. Itu sebabnya ketika dia datang kepada Tuhan Yesus, dia berkata, "Tuhan anak Daud, kasihanilah aku." Kenapa dia sebut Tuhan anak Daud? Supaya Tuhan Yesus berpikir kalau dia adalah orang Yahudi juga. Karena hanya orang Yahudi yang menyebut Yesus anak Daud. Dia berusaha mengelabui Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus menyembuhkan anaknya. Kalau dia terus terang bahwa dia bukan orang Yahudi, dia takut Tuhan Yesus menolak menyembuhkan anaknya. Dia tidak sadar bahwa Yesus itu Tuhan. Bukan hanya maha kuasa, tapi maha tahu dan maha kasih. Apa jawab Yesus? Jawabnya mengejutkan kita. Di dalam Matius 15 ayat 24 dikatakan, Yesus berkata, "Aku hanya diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tidak biasanya Tuhan Yesus menolak untuk menyembuhkan atau menolong. Apa sebabnya dia begitu? Apa dia lagi bete? Kita lihat nanti. Nah, wanita ini tidak putus asa. Dia masih belum sadar bahwa kedoknya sudah terbongkar. Walaupun ditolak, wanita ini justru semakin mendekat dan berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tuhan Yesus ngomong dengan bahasa yang lebih jelas di ayat 26. Tidak patut mengambil roti untuk anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Artinya, Tuhan Yesus tahu kalau dia orang Kanaan. Dan ketika dia sadar bahwa penyamarannya telah terbongkar, dia tetap tidak menyerah. Dia bilang, "Ya Tuhan, anjing pun makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Setelah wanita ini mengaku, Tuhan Yesus segera menolong dan melepaskan anak wanita ini dari setan. Pertanyaannya, kenapa Tuhan Yesus tidak langsung menyembuhkan anak wanita tersebut? Kenapa dia menunggu wanita ini memohon-mohon dengan sangat? Kenapa kelihatannya Yesus mempersulit? Apakah dia terpaksa menolong wanita ini daripada menyusahkan? Jawabannya tentu saja tidak. Lalu kenapa dia begitu? Karena Tuhan Yesus ingin wanita ini tahu, termasuk saudara semua tahu. Siapapun wanita ini, Yahudi atau Kanaan, manusia terhormat atau dianggap anjing sekalipun, Tuhan Yesus tetap mengasihi, dia tetap menolong. Jadi siapapun saudara yang hadir pagi hari ini, jahat atau baik, kaya atau miskin, sehat atau sakit, ada kabar baik buat saudara. Tuhan Yesus mengasihi Bapak Ibu Saudara.
Dia menerima saudara apa adanya. Justru dia datang ke dunia untuk mereka yang kotor, yang miskin, yang sakit, untuk dibersihkan, diperkaya, disembuhkan, dilepaskan dari semua kutuk dosa, supaya kudus dan tak bercacat. Tuhan tidak pilih-pilih orang, karena dialah pencipta semua makhluk. Dan saat ini Tuhan Yesus hadir dimanapun saudara berada. Dia ingin saudara tahu bahwa dia sangat mengasihi saudara. Dia tidak menjauh ketika saudara berdosa. Justru dia ingin menolong, membimbing, dan memampukan saudara supaya bisa hidup kudus. Amin. Dan kalau Tuhan mengasihi, bukan omdo, bukan omong doang. Banyak orang manis mulutnya, kosong isinya. Tapi Tuhan buktikan kasihnya dengan mengirimkan anaknya yang tunggal dari sorga yang nyaman ke dunia yang penuh dengan dosa, kekerasan, kejahatan. Untuk apa? Untuk menebus dosa-dosa kita dan untuk membawa kita kembali ke Tuhan Allah yang sempurna, yaitu serupa dan segambar dengan Tuhan. Dia bukan cuma kasih uang, kasih kesehatan, kasih berkat. Kalau itu semua banyak orang bisa beri. Manusia juga bisa kasih sama saudara. Tetapi kalau pengampunan dosa, kalau memberikan anak yang tunggal mati buat saudara, memberikan jaminan keselamatan masuk surga, tidak ada satupun manusia yang bisa beri kecuali Tuhan. Dan yang Tuhan beri sifatnya kekal. Jadi ingat baik-baik saudara, simpan ini dalam pikiran dan hati saudara selamanya. Tuhan Yesus mengasihi saudara apa adanya. Amin. Mari kita katakan bersama-sama dengan saya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu. Aku mau hidup menikmati kasih-Mu yang tanpa syarat dan tanpa batas itu seumur hidupku. Amin. Tadi saya katakan kalau Tuhan mengirimkan anaknya yang tunggal dari surga ke dunia. Mungkin ada di antara saudara yang masih bingung. Kenapa sih Tuhan harus jadi manusia? Kok tidak masuk akal kita? Memang tidak masuk akal. Karena akal kita terbatas. Otak kita terbatas. Logika kita juga terbatas. Dia ada di luar logika kita. Satu hari, pada hari Natal, seorang suami berkata kepada istrinya yang Kristen, "Aku merasa jadi orang munafik kalau ke gereja, tetapi tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Aku sampai hari ini tidak bisa percaya Tuhan jadi manusia. Dan daripada aku munafik, lebih baik aku tunggu kamu di rumah. Nanti pulang gereja kita pergi sama-sama." Pergilah si istri sendirian ke gereja. Ketika suami sedang menghangatkan badan di perapian, hujan salju terus turun. Tiba-tiba dia mendengar kaca jendela seperti diketuk orang beberapa kali. Dia ke jendela untuk melihat siapa yang datang. Tetapi dia terkejut karena melihat burung-burung terbang ke arah jendela dan menabrak kaca jendela rumahnya lalu jatuh ke salju. Rupa-rupanya burung-burung tadi kedinginan. Ketika mereka melihat ada cahaya, mereka terbang ke arah cahaya itu untuk menghangatkan badannya. Tetapi tidak melihat ada kaca, sehingga mereka menabrak kaca dan jatuh ke salju. Dia merasa kasihan kepada burung-burung tersebut. Dan dia ingat dia punya gudang, dia ingin menyediakan gudangnya yang hangat kepada burung-burung tersebut. Lalu dia buka pintu gudangnya lebar-lebar dan nyalakan lampu. Dan dia suruh burung-burung itu masuk. Tetapi apa yang terjadi? Burung-burung itu malah pergi, lari ketakutan. Dalam hati dia ngomong, kalau saja saya bisa jadi burung dan beritahu mereka bahwa saya sudah menyediakan gudang yang hangat buat mereka. Ketika dia sedang berpikir demikian, tiba-tiba lonceng gereja berbunyi. Ketika dia mendengar lonceng gereja berbunyi, tiba-tiba dia sadar, kenapa Tuhan mau jadi manusia? Kenapa? Supaya bisa menunjukkan jalan keselamatan kepada kita manusia yang berdosa. Hari ini 2000 tahun yang lalu, dalam sebuah palungan tempat makan binatang, di kandang binatang, di kota yang kecil Bethlehem,
Tuhan lahir sebagai manusia, Yesus Kristus. Satu-satunya Tuhan yang bisa merasakan dan mengalami susahnya jadi manusia yang terbatas. Bersama dengan Yusuf yang pasti kebingungan membantu persalinan Maria. Bersama Maria yang tentu ingin sekali melihat wajah Tuhan dalam bentuk manusia. Pertama kali Maria melihat Yesus, pasti dia terus memandang wajah Yesus sambil ngomong dalam hatinya, oh ini rupanya wajah Tuhan yang jadi manusia. Kalau dia mau lahir di dalam kandang binatang, apakah saudara masih ragu kalau dia juga mau lahir dan tinggal dalam hidup saudara? Ia punya rencana yang besar, agung dan mulia untuk saudara dan saya. Dia sedang merekrut bagi dirinya orang-orang yang mau menjadi pengelola Taman Eden yang kudus. Tapi kita semua tidak ada yang kudus. Kita semua manusia berdosa. Bagaimana dong? Buat Tuhan itu bukan masalah, karena dia sekarang sudah menyediakan Yesus yang telah menanggung dosa kita semua. Kolose 1 ayat 19 berkata, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Semua kasih Allah ada di dalam Yesus. Semua kekuatan Allah ada di dalam Yesus. Semua hikmat Allah ada juga di dalam Yesus. Tidak heran angin taat ketika dia bicara. Tidak heran semua penyakit sembuh ketika dia menjamah. Tidak heran semua setan lari ketika diusirnya. Tidak heran dia bangkit dari kematian. Dan tidak heran setiap orang yang percaya dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar seperti yang dia lakukan. Karena dia tinggal di dalam hati setiap orang yang percaya kepadanya. Kolose 1 ayat 27 dalam bahasa Indonesia sehari-hari berkata, kepada umatnya itu Allah mau menyatakan betapa baiknya dan agungnya, rahasianya itu untuk seluruh umat manusia. Rahasia itu ialah Kristus ada di dalam dirimu, yang berarti kalian akan turut menikmati kebesaran Allah. Karena Tuhan Yesus di dalam kita, kita akan memiliki sifat-sifat Allah, sehingga kita pasti masuk surga. Karena dia tinggal di dalam kita, maka ia akan mengambil alih kaki, tangan, pikiran, lidah kita, dan merubahnya step by step, terus menerus, semakin serupa dengan dirinya. Dan Roma 8 ayat 29 berkata, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Kolose 3 ayat 10 berkata, dan telah mengenalkan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Bukan berarti kita tidak akan berbuat dosa lagi. Tetapi dengan semakin serupa dengan Kristus, maka hidup kita semakin sempurna. Di dalam Yudas 1 ayat 24 dikatakan, Allah yang sanggup menjaga supaya kalian tidak jatuh. Dan yang sanggup membawamu ke hadiratnya yang mulia dengan sukacita dan tanpa cela. Tuhan tidak datang ke dunia untuk membantu kita menyelamatkan diri kita sendiri, tetapi ia datang ke dunia untuk menyelamatkan kita. Terakhir, saya ingin kembali ke malam di mana Yusuf dan Maria tiba di Bethlehem. Malam itu di dalam Lukas 2 ayat 6-7 dikatakan, saatnya Maria melahirkan, tetapi tidak ada penginapan yang kosong. Sebenarnya jika penjaga penginapan mau, saya yakin dia bisa mengatur sebuah ruangan untuk wanita hamil tua yang sudah saatnya melahirkan. Tetapi semua penjaga penginapan melewatkan kesempatan itu. Kesempatan untuk melihat sang juru selamat dunia dilahirkan. Mengapa mereka melewatkan kesempatan itu? Karena Yusuf dan Maria datang hanya dengan seekor keledai, dengan sedikit barang, dengan pakaian sederhana. Mungkin
mereka juga tidak mau terganggu dengan suara-suara teriakan seorang wanita yang melahirkan. Suara bayi di tengah malam akan mengganggu tamu-tamu. Coba kalau Yusuf dan Maria datang dengan onta plus pasukan dengan pakaian bangsawan, pasti mereka akan mengusahakan paling tidak sebuah ruangan yang layak. Kalau Yusuf dan Maria datang dengan luar biasa, tentu respon penjaga penginapan akan luar biasa juga. Sampai hari ini banyak orang seperti penjaga penginapan itu yang melewatkan kesempatan Natal. Banyak orang tidak mau membuka pintu untuk Sang Juru Selamat lahir di hatinya. Padahal mujizat Bethlehem masih terjadi sampai hari ini. Tuhan Yesus mengetuk pintu hati kita melalui lagu-lagu Natal, melalui undangan-undangan Natal, melalui teman-teman yang mengajak orang untuk mendengarkan khotbah-khotbah Natal. Yesus berkata, "Lihat, aku berdiri di depan pintu dan mengetuk. Kalau ada orang yang mendengar suaraku dan membuka pintu, aku akan masuk menemui dia. Aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia makan bersama-sama aku." Apakah saudara akan mengulurkan tangan saudara untuk membuka pintu? Atau saudara akan berteriak, "Maaf, semua ruangan sudah penuh"? Ada kabar baik untuk saudara. Yesus datang bukan dengan membawa daftar hal-hal yang harus saudara lakukan. Bukan. Dia datang dengan membawa daftar hal-hal yang sudah dia kerjakan di atas kayu salib bagi saudara. Dia datang mengangkat setiap beban, bukan menambah beban di pundak saudara. Sekarang waktunya bagi saudara untuk membuat keputusan. Belum terlambat. Saudara tidak terlalu tua. Keadaan saudara tidak ada yang terlalu buruk buat Tuhan. Elia letih lesu setelah mengalahkan 450 nabi Baal. Tetapi Tuhan tetap datang menemui dia. Abraham sudah tua, tetapi Tuhan tetap memimpin dia keluar dari Ur Kasdim. Musa sudah pensiun puluhan tahun, tetapi Tuhan tetap pakai dia ke Mesir. Yunus melarikan diri, tetapi Tuhan tetap mengejar dia. Petrus mengkhianati Yesus 3 kali. Paulus menganiaya Yesus. Thomas ragu-ragu, tetapi semuanya itu tidak menghalangi Tuhan Yesus untuk datang ke dalam hidup mereka. Kalau tidak terlambat buat mereka, berarti tidak terlambat juga untuk saudara hari ini. Ada kabar yang ditunggu-tunggu oleh semua orang hari-hari ini. Adalah kabar baik. Kabar tentang vaksin COVID-19. Tapi ada kabar terbaik yang tidak boleh saudara abaikan. Yaitu kabar baik dari surga yang disampaikan saat ini buat saudara. Yaitu belum terlambat. Yesus masih berdiri di muka pintu hatimu dan sedang mengetuk. Maukah saudara membuka pintu hatimu dan mempersilahkan dia masuk? Dia punya rencana yang jauh lebih baik untuk hidupmu. Buka pintu hatimu pagi ini. Terimalah dia sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamatmu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur karena Engkau mau lahir di muka bumi. Terima kasih Engkau mengetuk pintu hati setiap orang. Terima kasih Engkau mengasihi setiap kami, orang yang menyaksikan program ini. Tuhan, kami membuka hati kami untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari masuk dalam hati kami, jadi Tuhan, jadi Juru Selamat buat kami. Kami ingin hidup kami berubah. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berjumpa lagi dalam ibadah online minggu depan. Selamat Natal.